Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi hari ini khusus malam ini kita akan sedikit bercerita ini nih the untold story. Apa itu? Ya mungkin kisah yang tidak terceritakan Iya. orang, mungkin hanya beberapa orang Yang tahu. yang tahu termasuk saya begitu. Dan saya orang yang beruntung berarti dong. Iya, ini saya dapatnya dari Rudy Gondes nih. Masih gondes loh. Ya kancane soalnya. Oh kan gondes. Kancane Gondes. Soalnya pacare Gondes iki ning kono. Omahe kan kono kuwi wuni kuwi ning TKP berarti ya. Nah, terkait dengan peristiwa yang sedang heboh beberapa hari ini, beberapa minggu ini, yang peristiwanya sekitar 2 minggu lalu apa ya Mi ya? Sekitar itulah ya. Nanti bisa dicek di banyak media online ya tentang peristiwa tewasnya ya temannya seorang pegiat ataupun seorang anggota PSHT di Dusun Wuni, Kelurahan Ngelintur, Padukan Wuni, Kelurahan Ngelintur, Kapanewon Gesu, Kabupaten Gunung Kidul, oleh peluru yang nyasar apa ya? Tidak sengaja itu ya, karena tidak dikunci akhirnya kelalaian oleh oknum serdadu begitu. Akhirnya itu menyala kayak der tanpa disengaja ternyata ya, mengenai sini tembus ke bawah, sini ya, tembus ke bawah sampai tetap awal sini juga tembus menurut kita yang saya dengar ya, sampai masuk ke tanah loh, sampai digaruk baru dapat gitu kan, aja kan saking banternya begitu kan. Dari sini iya dari sini ke bawah gitu kan, dari pundak ini ke bawah. Emang pasti kan nyenggol bagian jantung barangkali ya, mungkin itu seperti ini, mungkin atau seperti ini, ada mungkin kena bagian dalam yang itu mungkin jantung, akhirnya ya parah gitu kan. Kalau kanan tuh jantung apa baru sih kanan? Kalau kanan tuh gitu. Ya kurang tahu ya, saya juga kurang tahu posisinya ya. Pohon kabarnya ya ada yang banyak mengatakan kena bagian jantung begitu kan. Atau juga karena kehabisan darah, bisa juga ya karena memang mungkin dua titik ya, dua lubang ya. Sini sampai tembus ke bagian sini ya, ke tanah begitu. Ini menurut versi yang saya dengar begitu kan, nanti bisa dikonfirmasi lagi gitu loh. Nah begini, itu kan ini ada cerita yang mungkin apa bisa direnungkan apa ya Mi. Jadi ini kan saya juga tahu siapa dianya, si A ini ya. Ini dia itu aktivis PIKR juga. PIKR di Wuni kan, di Wuni ada PIKR juga. PIKR itu ya salah satu kelompok kegiatan binaan dari BKPN. Ya oleh penyuluh KB, saya penyuluh KB. Itu binaan saya juga, jadi saya tahu dia itu termasuk pegiat PIKR bersama teman-teman yang lain, misalnya Mbak Pinta, Lutfita begitu kan. Itu mereka punya kegiatan PIKR. Saya pernah ketemu belum? Mungkin pernah, mungkin ya. PIKR kan diantara apa ya, isu-isu yang dikembangkan adalah bagaimana agar mencegah pernikahan dini. Jadi jangan nikah dini begitu, jangan narkoba, jangan seks bebas dan sejenisnya. Itu yang dikembangkan di PIKR, kelompok kesehatan PIKR seperti itu, dan di anggotanya begitu kan. Jadi ini mungkin ya dia termasuk orang yang mengamalkan apa ini mungkin semacam apa ini slogan-slogan yang memang dikedepankan oleh program PIKR ini, jargon-jargonnya begitu kan. Dia termasuk mengamalkannya. Berarti apa? Dia berusaha menunda pernikahannya begitu kan. Meskipun dia sudah umur, kalau nggak salah dia umurnya sekitar 21 atau 22 ya. Setelah itulah dia menunda pernikahannya. Kalau saya boleh katakan seperti itu. Kenapa dia sampai seumur gitu belum menikah? Ya mungkin karena dia mengamalkan apa yang sering kita suluhkan kepada adik-adik ini kan. Saya berhusnudzon seperti itu. Nah hari itu Mi, itu kan bertepatan dengan apa, bersih dusun, bersih padukuan, rasulan begitu kan. Dia sebenarnya tipe anak yang sangat pendiam ya, kurang banyak bicara gitu. Terus kalau nggak penting amat juga nggak bicara begitu kan. Kalau nggak diberita, nggak dicemil juga nggak mau ngomong. Ya mungkin setengahnya alim lah ya.
cool lah, low profile gitu kan, tidak banyak bicara, tidak banyak omong, tidak banyak tingkah begitu. Orangnya ya mungkin solih lah begitu kan, orang yang berbakti kepada orang tuanya, dan dia termasuk apa tulang punggung keluarga. Oh iya. Dia kerja di Jogja ya, bantu tukang atau bakul soto gitu kan. Oh, iya. Dia dapatkan honor upah begitu dari pekerjaan dia, dipakai pulang untuk adik-adiknya sekolah, untuk dia apa untuk orang tuanya begitu. Dan di sini memang yang saya dengar dia nggak rampung sekolahnya karena faktor tadi biaya tadi itu, ekonomi tadi itu. Dia tiga bersaudara. Nah hari itu dia pulang dari Jogja ya, karena bertepatan dengan kegiatan Rasul tadi ya, dia pulang ya. Iya. Tapi dari itu dia ingin sore itu dia bilang kepada ibunya, Bu, saya mau keluar sebentar. Kemana Le? Mau ke Praci. Ngapain? Ya pokoknya saya mau ke Praci. Praci atau mana? Pokoknya daerah sekitar itulah ya. Pokoknya saya mau ke sini. Nah saya pulang saya akan memberikan sesuatu yang menghiburkan buat ibu, yang bikin ibu senang. Lopo wis mengko wae, ibu tunggu saja begitu. Ini versinya Gondes loh. Iya. Di Gondes. Iya. Terus sore itu pergi, ternyata dia isak pulang itu, pulang. Ternyata dia membawa pacarnya, membawa calon istrinya lah begitu kan, pasangannya apa pacarnya lah, teman dekatnya begitu kan. Dia bilang sama ibunya, ini loh Bu, ini yang tadi saya katakan akan memberi apa berbunga buat apa kabar bunga buat ibu ya, ini calon apa ya, calon mantunya ibu, ini calon apa ya, istri saya, pacanganku ibu, pacarku ya, kan memang dia sudah umur juga ya. Ya mungkin waktu tadi dia mau nikah gitu kan, nanti akan menjadi calon istri saya. Ini teman dekat saya lah kataku. Ibunya seneng banget no di ke calon bojone itu, walaupun nyembur menikah apa lagi, dia udah mengenalkan ini teman dekat saya begitu. Ya kayaknya ibunya orang tuanya seneng banget ya hari itu. Kupu iki apa duwe mantu segala macam ya, dinunggu ibaratnya yo isine gue seneng-seneng. Selama beberapa jam ke depan tuh seneng-seneng. Bar isya sampai sekian jam kemudian dia seneng-seneng. Nanti gandeng seneng, ya wis lah karo ngapa karo nyeneng awak ngono. Aku tak ning njaba delok apa hiburan. Itu sudah jam 11-an lebih lah begitu lah. Atau mungkin jam 12-an lebih. Wong itu pertunjukan musiknya juga udah rampung itu, udah rampung atau udah rampung kayaknya gitu kan. Dia di depan, paling depan, dekat dengan panggung itu loh, dekat dengan panggung, dekat dengan apa kanopi pagar besi itu, dia di situ dekat dengan panggung ya, cuma diundang saja ngapa-ngapain, cuma apa melihat suasana begitu. Dan si ibunya itu sama si calonnya tadi itu di atas. Soalnya itu memang apa itu struktur dusun itu kan, struktur tanahnya kan kayak apa, kayak ada ya apa gunung apa, ada perbukitan itu apa, agak nanjak gitu ya, nanjak. Di sini juga ada perumahan, di bawah juga ada perumahan. Nah, lokasi rutinnya di bawah gitu kan. Ibunya dari atas sama si tadi pasangan tadi ndelok saka nduwur. Nah kita dia kayak seperti apa ya, yang menunggu gitu ujuk-ujuk ada apa ada orang dari dusun lain yang coba merangsek pengen naik gitu kan, karena sudah dari siangnya sudah disinyalir akan ada rusuh gitu kan. Karena dari dusun lain mau ikut ke situ, mau ngerusuh karena sudah dengar selentingan isu-isu ngono kuwi, jadi polisi memang nggak banyak di situ. Dan dugaan saya kenapa mungkin membawa senjata karena dugaan apa, karena dengar isu seperti itu. Tapi kan juga di luar dugaannya kenapa ada isinya gitu loh. Saya ini potong. Jadi saya merasa aneh ketika itu ada isinya atau enggak peluru karet atau kosong ya. Tangan saya. Paling enggak peluru karet lah ya. Ya mungkin ya enggak tetap saja sakit, bahkan mungkin tetap aja sakit, tapi kan enggak sefatal itu. Enggak mematikan. Iya, tapi ya kalau kena TNI bisa mematikan juga tuh, kenceng juga kan. Sakit juga. Ibu sakit tapi kan apa bisa melubangi peluru karet kan ya enggak. Tapi kan memar juga bisa. Memar, tapi kan kalau peluru apa ini, peluru baja ini kan tajam ini kan ya kena mematikan. Karena kan bisa tembus wong itu dari tembaga atau besi toh. Seperti itu. Nah merangsek apa
kalau dari tampak dari setengahnya memang dia berusaha melerai yang mau naik itu. Nah terus tiba-tiba ada serdadu yang naik itu kan, serdadu coklat gitu kan, ya jongkok ya tuh. nah cuma pengennya mau melerai agar nggak usah naik lah begitu kan. Mungkin secara tak sengaja itu karena nggak dikunci ya, mungkin karena mungkin semacam kesenggol gitu aja barangkali gitu, tanpa dikunci akhirnya menyalak gitu kan. Terus dia merasa aduh sakit. Nah itu sampai si serdadu coklat tadi ngomong iku rasa laman taingyo ngono begitu. Iya. Jadi sampai dikiranya dia tuh bercanda pura-pura begitu. Padahal memang bener tertembak begitu, yang geletak begitu bersibah darah, baru orang wow pada naik. Terus sempat dibawa ke Puskesmas Rongkop. Ya, ini enggak, saya nggak bisa, ini harus di rumah sakit RSUD, dibawa langsung ke sana. Karena sampai menjelang RSUD sudah tidak tertolong. Seperti itu ceritanya. Ya jadi juga saya lihat rekamannya kan juga juga kasihan lah ya. Dan ini si serdadu ini yang penembakannya itu yang tidak sengaja ini kan juga dia juga ada masalah juga kan, dia demosi juga atau demosi terus yang ini mungkin yang namanya nasib apa ya Min. Ini kan tadinya kan dia nggak megang itu senjata terlalu panjang, tapi oleh juniornya dia mungkin merasa udah ini junior nanti malah tidak bisa ngatur, aku saja gitu sih Pak, tak bawa saja aku gitu kan. Mungkin yang untuk sekedar metin-metini masa atau gimana gue. Udah tadi betul dibilangin iki ono sini gue ya wis oke ini ora dikunci ngono gue mau. Dadine ya wis gitulah jalannya gitu kan. Jalan wafatnya meninggalnya si A ini, dan juga kemudian jalan nasibnya kemudian dipecat si serdadu coklat MK ini. Dipecat dan juga terancam sanksi pidana. Akhirnya merembet ke Kapolsek juga. Iyalah. Iya kan dia menang. Karena walaupun dia tidak, karena kan kalau untuk memindah tangan itu harus izin Kapolsek juga. Dan dia tidak tahu. Ya memang di bawah ya kadang-kadang itu persoalannya yang ya memang mau nggak mau ya atasnya bertanggung jawab sih, memang udah di militer seperti itu. Walaupun dia tidak atas sebenarnya tetap dia bertanggung jawab. Ya kemudian sayangkan kenapa prosedurnya kan itu kan senjata organik dari Kapolsek ya. Iya. Tapi sayangkan tadi kenapa kemudian bawa peluru tajam itu ya ke. Nah itu yang kan, jadi persoalan. Jadi ini jadi kesannya kurang humanis ya. Jadi kan udah kurang humanis kesannya itu. Memang kesannya ingin membunuh itu loh karena tajam gitu. Ya kalau tidak ingin membunuh kan seharusnya kan peluru tajam itu. Secara karet saja gitu ya. Atau kosong lah angin aja. Nah, itu mungkin kesalahannya di situ, kekeliruannya di situ. Kesan jadi kurang humanis Pak. Kalau kesannya kan kurang humanis jadinya. Iya. Begitu. Ini kan dari awal juga sudah nggak usah pakai tajam gitu kan. Iya, makanya pakai karet saja atau mungkin kosong aja. Peluru kosong begitu. Dengan suara aja kan, ada suara. Ya, jadi kan kurang humanis ya. Jadi karena kan itu di keramaian. Iya. Dari awal saya bilang juga tidak humanis kan. Artinya seharusnya kan melihat masa tujuannya kan jadi memang ingin membunuh gitu ya. Kenapa bawa senjata? Emang ini di perbatasan yang ada sesuatu yang harus ditembak dengan peluru tajam kan enggak? Ada gangguan keamanan. Iya ada gangguan tapi kan biasa. Ya paling tawuran itu kan ya bisa dikendalikan dengan massa juga ada pengaman juga, atau juga ada panitia dan siap mengamankan, tapi kan bisa dikendalikan lah, nggak harus sampai dengan tajam gitu ya. Jadi kesannya kurang humanis juga, dan ya saya kadang-kadang merasa prosedurnya begitu untuk mengamankan sebuah hajatan yang skalanya dusun, kemudian ya standar hutan lah ya, enggak. Iya. Beda mungkin kalau ya memang kan kadang-kadang menurut beberapa orang juga wong biasanya juga pakai peluru kosong biasanya. Iya. Kok hari itu pakai peluru tajam ada isinya gitu kan. Jadi memang itu ya tadi mungkin di luar kendali atau apa. Tapi bagaimanapun ini Pak, prosedurnya ada prosedurnya. Saya pun ada prosedurnya. Kalau pengamankan itu harus pakai peluru tajam itu kayak gimana, kalau pakai peluru ini kan ada prosedurnya.
Orang seharusnya ya. tertib karena gue mungkin karena lalai tadi itu makanya yang terakhir kan kena semua toh. Iya, ya kapolsek Pola wajib lah, kapolsek kena. mengetahui, harus mengetahui itu. Iku jenenge nasib apes ngono nih. Apes polisi nih gue mang. Iya. Gitu. Ya nasibnya misalkan si A gue si Aldi gitu. Ya sementara itu ya Mi, ini Siap. Alto syuting seperti itu. Nanti ya kita tayangkan, kita edit sedikit lah gitu. Semoga Menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Ya. Jadi pelajaran agar lebih berhati-hati, agar prosedurnya lebih dicek kembali untuk penanganan pengamanan ya. Iya, Bagaimanapun polisi juga pelindung keamanan kita ya, melindung untuk pelindungan kita. Pelindung tapi yang humanis. Yang lebih humanis. Iya, harusnya humanis kan. Ya apa nggak belajar dari Pasuruan dengan gas air mata yang dilakukan banyak orang ya, artinya kan mulai ditata lah. Iya. Jadi kan masuk polisi juga ada tes psikologinya. Iya, begitu. Psikologinya harus juga benar. Ini harus ini kayak akhirnya apa harus betul-betul penanganannya dengan baik serius karena ini kan juga dibantu oleh organisasi lembaga organisasi tempat dia apa menjadi anggotanya si Aldi ini yaitu PSHT ya perguruan silat itu loh ya, dari Jawa Timur itu. Sementara dulu Mas Mianto, nanti kita sambung lagi di live vlog berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.